kembali melayani saudara di tempat ini. Kalau nggak salah bulan Januari 2025. Oke, tim musik buat Bapak Speaker, buat senior, Pak Murid, terima kasih supaya hari ini saya anggap sebagai sebuah kehormatan saya bisa melayani kembali saudara di tempat ini. Waktu saya cuma 40 menit saudara. Ya, hari ini dari tadi malam sih, dari kemarin saya berdoa, saya bilang bukan saya harus khotbah apa ini di Taman Modern. Dan Tuhan tahu sesuatu dalam hati saya mengenai berkat. Coba katakan dulu saya berkat. Saudara, jarang banget saya khotbah tentang berkat, saudara. Jarang banget, saudara. Ya, 10 tahun juga belum tentu, saudara. Ya. Tapi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan mengenai berkat. Saya mau tanya terlebih dahulu supaya saudara tak ngantuk, sebab di luar udaranya dingin, hujan, ya, pasir lagi buat duduk, plus dengar orang bicara itu pergumulan tersendiri buat jemaat. Mungkin dalam hati saudara berkata, Tuhan kalau boleh lalukanlah cawan ini. Maksudnya cepat kayak pendeta selesai. Di sini nggak ada, di luar sana. Kalau saudara mendengar kata berkat, what's come on your mind? Apa yang pertama kali muncul dalam pikiran saudara kalau saudara mendengar kata berkat? Jawab apa? Gereja ini bengkel, saudara. Gereja bukan showroom, gereja bengkel. Ya. Gereja itu tempat kita belajar dari tidak tahu menjadi tahu, dari salah menjadi benar. Loh, hidup kita kan juga dulu nggak benar kan? Nggak tahu itu saudara, kalau itu saya hancur-hancuran, saya udah pernah kesaksian, makanya Tuhan benarkan dan saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, kalau saudara dengar kata berkat, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran saudara? Uang? Uang pasti. Mobil? Rumah? Atau hal-hal yang berhubungan dengan kepemilikan? Coba kalau fokus ke depan, saudara. Siang hari ini saya mau beritahu kepada saudara, sebenarnya berkat itu nggak ada hubungannya dengan materi. Sebab kenapa Pak Yohanes bilang berkat itu ada hubungannya dengan materi? Sebab begini saudara, sangat kerdil rohani kalau kita cuma mengkaitkan kata berkat itu atau mendefinisikan kata berkat Tuhan dengan hal-hal yang bersifat jasmani atau materi saja. Kalau ada pun saudara, itu sifatnya sekunder atau cuma mengikuti saja saudara, bukan primer, bukan utama. Coba buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian, pasalnya pertama, ayatnya ke-26, 27 dan 28. 3 ayat saja saudara, tidak terlalu banyak. Kita buka ayat. Kitab Kejadian pasalnya pertama, ayatnya ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu saudara latar belakang dari kitab Kejadian. Saya bukan tipe pengkhotbah yang suka somot-somot ayat saudara. Kan susah sekarang membedakan yang mana pengkhotbah, mana motivator. Ya, mohon maaf saudara, ya susah membedakan saudara. Ya, makanya khotbah itu nggak gampang sebenarnya, khotbah yang benar saudara. Ya, kita gali tuh firman Tuhan, baru ya kita cocokkan dengan latar belakang sejarah penulisannya. Itu ilmu berkhotbah yang benar. Bukan kita comoti buku dari luar, kita comoti tuh buku-buku motivator. Tetap idenya harus dari Alkitab. Itu namanya ilmu eksegese. Dari dalam, ya, dari dalam kita angkat keluar. Idenya harus dari dalam Alkitab, bukan dari luar. Lawan dari eksegese adalah eisegese. Ya. Kan sekarang banyak pengkhotbah tuh ya, dia comotin tuh buku dari luar, baru dia cari tuh ayatnya dalam Alkitab, kira-kira mana nih yang cocok nih ayatnya nih. Mohon maaf saudara, itu bukan ilmu berkhotbah. Mohon maaf, itu adalah memperkosa ayat. Sebab kenapa? Dicocok-cocokin saudara. Tetap idenya dari dalam, bukan dari luar, disuntik ke dalam. Itu udah gak benar saudara. Idenya mesti dari dalam. Kita bedah itu ayat dengan mempertimbangkan latar belakang, konteks dan sejarah penulisannya,
baru kita berdoa sama Tuhan. Jadi tetap itu idenya dari dalam, saudara. Makanya nggak gampang loh berkhotbah itu. Kita bedah itu ayat, kita dengan mempertimbangkan latar belakang, konteks dan sejarah penulisan, baru kita tanya sama Tuhan. Tuhan mau bicara apa buat jemaat di GSGA, Taman Modern, mereka lagi kebaktian gabungan, Evata dan Elohim. Itu baru ilmu berkhotbah yang benar. Bukan cuma ayat, kita cocok-cocokin. Makanya gak heran sekarang, saudara, kan banyak yang berseliweran sekarang di medsos. Pendeta saya sering bingung, dia ngomong apa, ayatnya apa gitu. Makanya PR-nya berat jadi orang Kristen. Saya pernah khotbahkan tentang iman, kalau nggak salah tempat ini. PR-nya berat kita jadi orang Kristen. Makanya iman sama keyakinan diri itu berbeda. Iman sama positive thinking itu berbeda. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Alkitab itu cerdas. Kata yang dipakai di sana bukan logos, tapi remato Kristus. Nah, kalau saudara baru dengar khotbah hari ini, itu baru logos, Pak. Mohon maaf. Saudara baca Alkitab di rumah, itu baru logos. Untuk menghasilkan iman yang benar, logos yang kita punya harus berubah menjadi rema. Caranya gimana? Tidak ada jalan lain. Saudara dan juga saya, kita harus bersentuhan langsung dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat peristiwa-peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Makanya pencobaan jangan ditangking. Saya sudah khotbahkan kepada saudara. Ya, terakhir tempatnya tahun lalu. Yakobus bilang begini, berbahagialah orang yang jatuh dalam pencobaan dengan doa Bapa kami, jauhkan kami dari pencobaan. Itu dua kata yang berbeda loh, saudara. Saya sudah jelaskan. Saudara boleh lihat tadi channel YouTube saudara. Ya, kalau saudara masih ini, kalau saudara lupa, saudara waktu saya cuma 40 menit, biasanya saya khotbah tempat ini 1 jam, saudara. Tapi buku kembali bilang, Pak, dan kelamaan Pak. Iya Bu, saya tenang aja Bu. Bilang aja ya pelajaran pertama itu nanti nggak selesai lagi. Saya khotbah ini, saya persiapin jadi, waduh saudara, bukannya 1-2 hari saudara. Yuk kita baca yuk. Oke, terima kasih, depan sudah ada screen. 2, 3. Berfirmanlah Allah. Stop dulu, siapa yang berfirman saudara? Allah. Lanjut, 2, 3. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas dan atas seluruh bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut diciptakannya dia, diciptakannya mereka. Ayat 28 sama-sama yuk, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, berkuasalah dan burung-burung di udara dan atas segala binatang di bumi. Coba tolong fokus ke depan dulu saudara. Kalau kita baca dari ayat-ayat ini, tahukah saudara, ayat-ayat yang baru saja kita baca itu adalah berbicara tentang penciptaan manusia di bumi. Coba katakan dengan saya, penciptaan manusia di bumi. The original of human being. Nah, tahukah Bapak Ibu, latar belakang kitab Kejadian? Saya harus kasih tahu dulu. Latar belakang kitab Kejadian adalah kitab yang ditaruh paling depan dalam Alkitab kita. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Bahwa kitab Kejadian adalah kitab yang ditaruh paling depan dalam Alkitab kita. Untuk apa, Pak, ditaruh paling depan dalam Alkitab kita? Untuk memberitahukan kepada kita tujuan-tujuannya Tuhan. Coba katakan dengan saya, tujuan-tujuannya Tuhan. Untuk memberitahukan tujuan-tujuannya Tuhan dalam menjadikan atau menciptakan manusia dan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Itu tujuan kitab Kejadian ditaruh paling depan dalam Alkitab kita. Jadi kitab Kejadian itu bukan bermaksud untuk memberitahukan kepada kita berapa usia bumi ini. Enggak, saudara. Tapi sekali lagi, kitab Kejadian ditulis untuk apa tadi Bapak Ibu? Memberitahukan kepada kita apa saudara? Tujuan. Coba katakan sekali lagi dengan saya, tujuan. Tujuan-tujuannya Tuhan dalam menciptakan manusia
dan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Ya, nanti kalau saudara ditanya kenapa sih kita perjanjian di tahun paling depan, saudara bisa menjawabnya. Nah, di ayat ke-26 yang baru saja kita baca tadi saudara, secara khusus Alkitab menulis tujuannya Tuhan menjadikan atau menciptakan manusia. Saya baca ulang, saudara boleh simak Alkitab saudara. Alkitab berkata begini, ayat ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu punya tujuan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya ulangi, kata ini penting banget saudara. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu punya tujuan. Bahwa apapun yang diciptakannya di bumi ini dan semua ciptaannya itu membawa tujuan-tujuannya Tuhan. Setuju dengan saya? Di dalam tubuh kita pun saudara, semuanya punya tujuan. Hidung diciptakan, Tuhan punya tujuan. Mulut diciptakan, Tuhan punya tujuan. Telinga juga diciptakan, Tuhan punya tujuan. Bahkan alis mata kita pun saudara, Tuhan ciptakan, Tuhan punya tujuan. Semuanya punya tujuan saudara. Tahu fungsi alis mata ini untuk apa? Alis mata kita untuk apa? Supaya air atau keringat tidak langsung masuk ke mata. Ini talang air, Bu. Makanya tolong jangan dicabutin alisnya. Tuhan ciptakan, Tuhan punya tujuan. Coba tolong tengok kanan kiri saudara, alisnya masih ada nggak saudara? Saya pernah di klinik kecantikan saudara di daerah Jakarta Selatan di Kebayoran. Waduh, ibu-ibu yang hadir nggak ada alisnya semua, bahkan ditangkal saudara. Ya udah Bu, kalau udah terlanjur nggak apa-apa Bu. Tapi yang mau saya kasih tahu, apapun yang diciptakan Tuhan, Tuhan itu selalu punya tujuan. Amin. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang punya tujuan. Setuju dengan saya? Apa saja Pak Bu yang diciptakannya, Dia adalah Tuhan yang selalu punya tujuan. Amin. Termasuk persoalan, masalah, tantangan, rintangan, penderitaan, pencobaan yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, Dia selalu punya tujuan. Nah, di ayat yang ke-26 kita menemukan tujuannya Allah atau Tuhan menciptakan manusia. Jadi apa saudara tujuan Allah atau Tuhan menciptakan manusia? Apa? Kuasa. Oke, terima kasih jawabannya. Coba tolong lihat ke depan. Kalau kita berpikir langsung berkuasa, tujuan Allah menciptakan manusia, menurut saya terlalu cepat Pak. Makanya kenapa? Banyak manusia ingin berkuasa tapi tidak mau yang lain. Sehingga kenapa? Sehingga kuasa itu bisa disalahgunakan. Jadi apa dong Pak tujuan Tuhan menciptakan manusia? Tujuan Tuhan menciptakan manusia, kalau perhatikan baik, supaya dalam keserupaannya dengan Allah, Alkitab katakan, manusia itu berkuasa. Pengajaran kekristenan yang saya anggap gagal adalah langsung berkata tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk berkuasa. Lupa kita dengan keserupaan dengan Tuhan. Bahaya besar itu Pak Bu. Makanya gak heran Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, banyak manusia ingin berkuasa tapi tanpa keserupaan dengan Tuhan atau Allah. Sehingga kekuasaan itu bisa disalahgunakan. Makanya perhatikan baik saudara, di dunia ini di mana-mana terjadi eksploitasi terhadap kekuasaan. Bahkan di gereja pun saudara, hal ini juga bisa terjadi. Itu disebabkan kenapa Bapak Ibu? Sebab orang tidak melihat secara menyeluruh dari ayat yang ke-26 ini.
bahwa dalam keserupaan dengan Allah, saudara, kita ini manusia berkuasa. Bisa ngikutin sampai sini? Boleh saya lanjutkan? Nah, kata berkuasa itu, saudara, dalam bahasa aslinya itu adalah kata yang dipakai adalah rada. Rada. Yang artinya adalah memerintah. Katakan dengan saya, memerintah. Nah, kata berkuasa, Pak, atau memerintah di sini bukan berarti manusia itu menguasai sesamanya. Halo. Kalau kita baca dengan jelas, tujuan keserupaan dan berkuasa itu adalah supaya manusia dapat berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi bukan untuk manusia menguasai sesamanya, kata berkuasa itu, atau memerintah, diambil dari bahasa aslinya. Bahkan tahukah saudara, di dalam Alkitab pun tidak ada ide manusia itu bisa menguasai sesamanya. Halo. Ingat waktu Yesus datang ke dunia, dia memberikan definisi dari kekuasaan dalam Markus pasalnya ke-10 ayat ke-42 sampai dengan 45. Saudara tolong catat aja, kita tidak punya banyak waktu untuk membacanya. Nanti di rumah malam sebelum tidur saudara baca Markus pasalnya ke-10 ayat 42 sampai dengan 45. Kalau malam susah tidur baca Alkitab pasti ngantuk saudara. Enggak lah yang Alkitab obat tidur. Seorang ibu telepon saya, Pak Yohanes, kenapa ya kalau saya baca Alkitab ngantuk? Masa sih ibu? Saya bilang. Yang herannya Pak Yohanes kalau saya nonton sinetron Korea kok nggak ngantuk-ngantuk? Dasar ibu, saya bilang. Seri-seri katanya tuh di Netflix. Waduh, saya bilang. Ya, tolong catat aja saudara, nanti malam sebelum tidur saudara baca Markus 10 ayat 42 sampai dengan 45. Ingat waktu murid-murid sedang berkumpul dan mereka berdebat, siapa yang paling terbesar di antara mereka? Masih ingat kisah itu? Masih ingat kisah itu, Pak? Kemudian Tuhan Yesus berkata gini, barang siapa yang mau menjadi terbesar, dia harus menjadi yang dan barang siapa mau menjadi penguasa, dia harus menjadi hamba untuk sesamanya. Haleluya. Lalu Tuhan Yesus berkata begini, wow, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Wow, katakan saya wow. Kenapa wow? Jadi perhatikan baik saudara, dalam konteks ini Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kekuasaan itu sebenarnya adalah untuk melayani. Enak ya? Nah ini pengajaran kita saudara. Dunia ngajar, bos harus dilayani. Tapi kita katakan, kalau kau mau menjadi penguasa, kau harus menjadi hamba. Kalau kau mau menjadi yang terbesar, kau harus menjadi yang terkecil. Nah hari ini pesan saya kepada saudara di tempat ini, kalau saudara punya kekuasaan dalam hidup Anda, lakukanlah itu untuk melayani sesama. Kalau saudara punya pengaruh dalam hidup Anda, lakukanlah itu juga untuk melayani sesama. Sebab semua kekuasaan itu diberikan kepada kita to serve atau untuk melayani, bukan untuk menguasai manusia yang lain. Itulah tujuan Tuhan menjadikan manusia. Supaya apa saudara? Dalam keserupaannya. Katakan dulu saya, dalam keserupaannya. Supaya dalam keserupaannya dengan Allah, manusia itu berkuasa atau memerintah. Katakan saya, memerintah. Ini kata penting saudara. Tadi sebenarnya saya ada dua saya mau bahas tentang ini berkat atau apa yang akan terjadi kelak kepada kita saudara nanti ketika Yesus datang pada kali kedua. Saya mau khotbahkan itu sebenarnya juga saudara, tapi saya pasti tanya sama Tuhan. Tapi Tuhan suruh saya khotbah ini mengenai berkat saudara. Ya saya harus taat lah. Amin. Makanya saya sering kayak gitu tuh, udah saya siapin dari rumah, udah mantap, malamnya udah saya doakan. Paginya duduk, worship leader ngajak nyembah saudara. Tuhan bilang bukan itu yang harus dikorbankan. Saya buka lagi
catatan saya. Yang benar nih Tuhan, yang benar. Itu hamba itu. Saya lihat lagi data saya, mana Tuhan yang mana? Nah hari ini Tuhan suruh saya menyampaikan hal ini buat saudara. Jadi apa tujuan Tuhan menciptakan manusia saudara? Supaya dalam apa saudara? Keserupaannya. Katakan saya sekali lagi, supaya dalam keserupaannya dengan Allah manusia bisa berkuasa atau memerintah. 2, 3. Supaya dalam keserupaannya dengan Allah manusia bisa berkuasa atau memerintah atas seluruh ciptaannya. Itu tujuan Allah menciptakan manusia. Setuju dengan saya? Supaya apa nanti Bapak Ibu? Dalam keserupaannya manusia kita ini bisa berkuasa atau memerintah. Saya jelaskan kata berkuasa itu bukan bermaksud kita menguasai sesama kita atau manusia lain, bukan. Tapi kata berkuasa atau memerintah bahasa aslinya itu punya pengertian untuk melayani. Katakan saya melayani. Itu tujuan Tuhan menciptakan manusia. Ayat ke-27. Tuhan menjadikan manusia. Saya baca. Ayat ke-27 Alkitab kata ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia apa saudara? Laki-laki dan diciptakan mereka. Jadi manusia diciptakan kalau nggak laki-laki perempuan. Ya cuma 2, nggak ada di tengah-tengah, nggak ada yang abu-abu. Kalau nggak laki ya perempuan. Siap. Ayat ke-28. Tolong fokus, perhatikan dulu ayat ini. Sebab disinilah Bapak Ibu kata berkat itu pertama kali muncul dalam Alkitab. Saya baca. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, apa saudara? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam hermeneutika teologi barat, kalau saudara sekolah kita, ada satu mata kuliah namanya hermeneutika, ilmu menafsir Alkitab. Nah, dalam hermeneutika teologi barat ada satu cara dalam menafsirkan Alkitab, nama hukumnya itu adalah the law of first mention. Yang artinya hukum di mana kata itu disebut pertama kali. Nah, kata berkat pertama kali itu disebut dalam Alkitab itu ada di dalam Kejadian pasal yang pertama ayatnya ke-28. Perhatikan baik saudara, perhatikan baik, fokus ke depan. Perhatikan baik. Manusia belum buat apa-apa saudara. Manusia belum diminta apa-apa. Manusia juga belum menerima firman Tuhan. Belum dengar perintahnya Tuhan. Tapi ini yang terjadi saudara. Tuhan itu langsung memberkati manusia. Halo. Halo. Amin. Saya baca sekali lagi. Ayat ke-27, diciptakannya manusia. Tuhan menciptakan manusia. Ayat ke-28. Nih, kata berkat pertama kali muncul dalam ayat ke-28. Allah memberkati mereka. Kemudian apa saudara? Allah itu apa? Berfirman. Baru dia berfirman. Manusia belum buat apa-apa, baru juga dijadikan, belum terima firman, belum dengar perintah Tuhan, tapi Tuhan langsung memberkati manusia. Lalu kemudian baru dia berfirman kepada mereka. Apa saudara? Apa momen ini? Perhatikan baik, itu kan baru menciptakan manusia. Baru juga diciptakan manusia, belum terima apa-apa manusia. Belum terima firman, belum dengar firman. Tapi Alkitab katakan Allah memberkati mereka. Ini yang saya sebut dengan berkat itu sebab, bukan akibat. Coba katakan dengan saya, berkat itu sebab, bukan akibat. Dari dulu kita mendengar, kan sering banget orang bilang, makanya loh hari Minggu datang ke gereja supaya hidup lo diberkati Tuhan. Pernah dengar itu? Makanya hari Minggu pelayanan biar bisnismu diberkati Tuhan. Pernah dengar itu? Itu agama.
Kita melakukan sesuatu dulu, baru Tuhan memberkati kita. Itu pengajaran agama. Alkitab nggak ngajar kayak begitu, saudara. Kok Pak Yohanes ngomong kayak begitu, Pak? Lihat ini, saudara. Manusia belum buat apa-apa. Manusia belum terima apa-apa dari Tuhan. Tapi Tuhan langsung memberkati manusia. Tuhan itu sebenarnya lebih rindu memberkati kita, saudara, daripada kita mau untuk diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan itu punya ide dari awal, punya inisiatif dari awal untuk memberkati manusia. Yang sudah saya katakan amin dulu. Begitu dia berikan tujuannya pada manusia. Tujuannya apa tadi? Ayat ke-26. Supaya dalam keserupaannya dengan Allah, manusia itu apa, saudara? Berkuasa atau setelah dia berikan tujuannya, dia juga berikan perlengkapannya kepada manusia. Yaitu apa perlengkapannya? Berkatnya. Supaya apa? Supaya manusia dapat melakukan tujuannya Allah. Kata berkat itu diambil dari bahasa aslinya. Bahasa Ibrani adalah barak. Barak, ini informasi saja. Apa arti barak? Pernah dengar kata barak? Barak artinya itu adalah hilindau, berlutut dan menaruh tangan atas sesuatu. Itu pengertian dari kata barak. Hilindau atau berlutut dan menaruh sesuatu, dan menaruh tangan atas sesuatu. Tahukah saudara, kata barak adalah salah satu kata yang diartikan pujian. Kalau saudara pelajari dalam perjanjian lama, ada 7 kata pujian yang dipakai dalam perjanjian lama. 7 kata berbeda yang digunakan dalam bahasa Ibrani untuk menggambarkan aktivitas demonstratif untuk memberikan penghormatan atau pujian kepada Tuhan. Ada berapa, saudara? 7. Ya, kalau di sekolah teologi itu namanya mata kuliahnya Tabernakel Daud. Ada 7 kata yang dipakai untuk menggambarkan aktivitas demonstratif untuk memberikan penghormatan atau pujian kepada Tuhan. Yang pertama tehila, kedua samar, ketiga yada, keempat tauda, kelima sabah, keenam halal, dan yang ketujuh itu adalah barak. Nah, kata barak ini artinya berseru dengan keras untuk menyatakan pujian kepada Tuhan. Pernah dengar lagu kayak begini? Diberkati kau Tuhan. Terus kita kan bilang, kok Tuhan diberkati sih? Nah, pernah dengar kayak gitu? Nah, ini kata barak, saudara, menyatakan pujian kita kepada Tuhan. Jadi kita lihat dari ayat ini, saudara, sebenarnya berkat itu tidak selalu Saudara, saya pelayanan dari nol. Saya pernah kesaksian. Ya nggak apa-apa lah, saudara yang udah dengar nggak apa-apa. Yang belum dengar, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat saudara. Saya pelayanan dari nol. Saya pernah sapu gereja. Saya pernah ngepel gereja. Pernah. Saya pernah sikat WC gereja. Pernah. Saya pernah jemput jemaat. Pernah. Itu di Surabaya tahun 2009 sampai tahun 2000. 26 tahun yang lalu, cepat juga ini ya waktu. Waktu saya pelayanan di Surabaya, gereja besar, saya pikir ya ini masih fresh graduate nih. Oh belum lulus juga, masih mau masuk skripsi waktu itu. Iya, setahun. Waktu itu Om Sam bilang begini, dia panggil saya, Om Sam ini tajuk, dia kalau ikut beli bisa tunjuk orang. Kamu lapar? Ya, Tuhan mau pakai kamu gitu. Yang ketawa berarti ini ya. Nggak apa-apa, santai saja kalau serius. Dia panggil saya, dia bilang gini, Kak, you akan dipakai oleh itu orang Ambon, istrinya Tante Carol itu orang New Zealand, orang Selandia Baru. Tajam banget. Dia panggil saya ke ruangannya, dia bilang, you mau dipakai Tuhan dengan cara yang dahsyat. Amin, saya udah gede kepala tuh, dibuatin kayak gitu. Tapi you harus masuk dalam pelayanan 1 tahun dulu, baru you kembali lagi ke sekolah tingkat 4 skripsi. Ya. Dan tidak boleh pilih gereja, harus beliau yang pilih gereja. Saya ditaruh di Surabaya.
gereja besar. Saya pikir, waduh gereja besar nih, kasih khotbah nih. Saya bikin catatan khotbah tuh di asrama saudara. 1 tahun kagak dikasih khotbah. Yang ada suruh nyabutin rumput di parkiran gereja, cuci mobil gembala sidang. Oh pernah. Nggak apa-apa, itu proses saudara. Kalau nggak kayak begitu saudara, nggak bisa nih kayak begini. Ya memang berapa kali juga saya mau lari dari pelayanan, bertobat bu, bertobat. Tapi saya baru meninggal 2 tahun yang lalu, 2024 Februari, punya perusahaan. Berapa kali saat itu dia masih hidup, dia bilang kalau kau lanjutin kapal, kalau lanjutin setiap tahun kau bisa ganti mobil. Tergiur juga, masih pelayanan saat itu, tapi mulai pilih-pilih pelayanan. Kalau ke Surabaya, yang first class, saya mau bertobat saya. Apa yang saya kumpulin habis sama Tuhan. Makanya saudara, saya mau kasih tahu dengan segala kerendahan hati, bukan untuk menggurui atau merasa jadi sok paling pintar, sok paling jago, enggak. Kalau sudah masuk dalam pelayanan, jangan coba-coba lari dari pelayanan. Itu di jewel Tuhan sakitnya minta ampun, saudara. Jadi saya bilang, Tuhan saya mau bertobat, saya nggak pilih-pilih pelayanan. Tahun 2025 kemarin, saya 14 kali kalau nggak salah ke Pulau Nusa Kambangan tiap bulan. Saya bilang sama saya lagi berdoa, Tuhan, pendeta bolak-balik ke Israel, di saya bolak-balik ke Pulau Nusa Kambangan, tapi nggak apa-apa lah Tuhan, saya bilang kayak begitu. Yang penting saya bawa jiwa. Saya bilang pas sama Bu Lili, gembala saudara, wah di sana tuh jiwa-jiwa terima Yesus sebagai Raja. Makanya jangan cuma jadikan Yesus sebagai juru selamat tok yang seakan-akan cuma membawa kita ke surga. Kita kan dari dulu orang Kristen, mohon maaf ya saudara, kita berpilih jadi orang Kristen itu hari Minggu masuk gereja, mohon maaf, mati masuk surga, surga terus. Nah, itu agama. Semua agama pengen ke surga saudara. Tapi Alkitab nggak ngajar kayak begitu kok. Ingat waktu Yesus datang, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menaruhnya akan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Boleh hidup yang kekal. Boleh surga? Yesus nggak pernah janjiin surga. Agama selalu janjiin surga. Yesus nggak pernah janjiin surga. Saya khotbah ini di Harapan Indah beberapa minggu yang lalu, gembalanya langsung WA saya. Berarti Pak Yohanes, tempat kita bukan di surga dong. Saya kasih ayatnya panjang lebar, baru dia ngerti. Oh gitu ya Pak. Kita akan ke surga, tapi kita akan turun lagi Pak ke bumi ini. Lalu, nah saya akan kupas ini saudara. Saya pun baru mengerti. Makanya setelah saya mau ngerti kebenaran ini, saya ganti khotbah saya. Saya ajari sama jemaat, fokus kita bukan surga. Di surga belum ada orangnya Pak sekarang. Loh, kok belum ada penghakiman? Halo? Ya. Waktu papi saya meninggal 23 Februari 2024, ada satu hamba Tuhan yang cukup membuat roh saya agak-agak terusik. Dia bilang begini, Amang ini katanya, maksudnya bapak ini bilang papi saya, Amang ini sudah tenang berada di surga. Saya bilang, Om baca Alkitab nggak sih? Belum ada orangnya di surga. Lu kan belum ada penghakiman. Nanti kan pengangkatan kita dibawa ke surga, baru penghakiman. Penghakiman juga bukan dibilang kamu begini, kamu masuk neraka. Enggak, kita cuma diberi reward. Apa sih reward bahasa Indonesianya Bu Lili? Apa? Cendol. Apa? Mahkota. Makanya selama di bumi ini berbuat baik yang banyak. Tapi perbuatan baik tak menyelamatkan. Tapi ciri orang yang sudah diselamatkan atau tebus, dia harus berbuat baik. Pak Bu, orang di luar sana gak baca Alkitab Pak Bu, tapi mereka bisa melihat Yesus melalui kehidupan kita. Saya pun belajar minggu lalu saya khotbah di Harapan Indah juga. Mobil pepet saya, plat R, langsung dipepet dulu sudah. Waduh, pengen turunin kaca, tapi serupa dan segala. Sakit namanya dibentuk tuh sakit. Makanya pesan saya, kalau saudara sedang ada dalam proses Tuhan, jangan suka protes, jadinya
punya Tuhan, sakit memang, tapi intinya saudara. Makanya kupu-kupu lihat tuh, saya sudah bangun buat saudara kupu-kupu tempat ini. Kupu-kupu indah kan? Kupu-kupu tuh lahir langsung jadi kupu-kupu indah, kagak kan? Enggak kan? Sorry. Enggak kan? Enggak kan? Pertama apa sih? Pelajaran biologi SMP. Telur! Mana ada kalau nggak ada telur, ada ulat. Ada aja saudara ini loh. Ketahuan pelajaran biologinya merah dulu tuh yang sekolah ya. Sering bolos ya. Telur? Ulat. Ulat? Coba saya mau tanya, ulat kepompong bagus nggak? Saudara mau pegang? Enggak kan? Jijik kita kan? Telur, ulat, kepompong jadi kupu-kupu kan indah. Makanya ada konektor kupu-kupu. Tapi kan perhatikan tuh, prosesnya dia harus lewati. Nah di dunia ini juga ada yang bisa berubah kayak begitu. Namanya bunglon. Tahu bunglon? Tahu bunglon? Bunglon kalau jatuh di kursi saudara dari warna apa tuh? Krem. Tapi mama banyak orang Kristen zaman sekarang ini Kristen bunglon, bukan kupu-kupu. Di gereja haleluya, di parkiran mobil diserempet Gojek. Makanya tadi saya bilang mohon maaf ya, PR-nya berat yuk, belajar yuk. Belajar yuk, percaya kuasa Roh Kudus itu yang memampukan kita. Nah waktu saya pelayanan dari nol, saudara, tolong kasih kode ya, Brother Tito. Kasih kode saya kalau udah 45 menit. Pak Tito, kamu tambah gemuk aja sih kamu. Lihat dong. Kasih kode ya kalau udah 40 menit ya. Saya mulai pelayanan dari nol. Saya percaya kalau saya punya prinsip, hamba Tuhan harus dibentuk. Sakit. Saya tidur. Itu atapnya langit. Mau menunggu menara doa jam 2 pagi. Gerimislah Bapakku. Nangis hati saya, Tuhan beginikah caramu memanggilku? Kata Tuhan, pengen banget kok. Ikutin aja. Gembala sidangnya bilang begini, Yohanes, kalau kamu mau diberkati, kamu harus rajin dan setia. Saya ingat banget, layani apa saja. Jadi saya waktu itu bikin apa aja saudara. Itu yang saya lakukan. Karena begini saudara, harusnya kita melayani Tuhan bukan untuk mendapat upah. Sebab berkat itu sekali lagi tidak selalu upah. Coba tolong lihat saya, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Halo, pelayan Tuhan tetap ini, tolong lihat ke depan. Kita melayani Tuhan bukan untuk diberkati, tapi kita melayani Tuhan karena kita sudah diberkati Tuhan. Amin. Karena kita sudah diberkati Tuhan, saudara, harusnya kita melayani Tuhan. Inilah yang saya sebut berkat itu sebab bukan akibat. Konsep agama berkata berkat itu selalu upah, tapi Alkitab berkata tidak, saudara. Perhatikan saudara ayat yang baru saja kita baca tadi. Manusia belum buat apa-apa, manusia belum terima apa-apa, baru juga diciptakan oleh Tuhan. Ayat 27. Tapi Tuhan langsung memberkati manusia. Sebab Tuhan memberkati manusia karena Dia punya sesuatu atau punya harapan dalam hidup manusia. Nah, apa yang Dia inginkan? Kita baca ayat 28. Ini loh, gereja itu tempat kita belajar. Dulu saya sekolah Alkitab, kayaknya malaikat semua tuh. Tapi perhatikan setelah masuk dalam pelayanan, rontok semuanya tuh. Saya dengar, aduh, udah gak melayani lagi. Aduh, udah gak melayani lagi. Tapi masih, hari Minggu masih gereja kan? Enggak ada waktu kan, toko buka hari Minggu. Ini. Makanya saudara sudah dapat fasilitas dari Tuhan. Kalau jemaat Tuhan, saya tidak sedang di pesan sponsor dari gembala ya, baik itu gembala Evata, gembala di tempat ini Bu Lili, enggak, gembala Elohim, enggak. Ya, cari Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan inginkan setelah Tuhan memberkati manusia. Kan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Apa saudara? Ini yang Tuhan mau. Apa? Beranak cuculah dan tolong lihat saya. Kata yang dipakai di sana
beranak cucu dan bertambah banyak. Bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah parah dan rabah. Parah dan parah bukan berarti, wih lu parah banget tuh, bukan itu. Parah dan rabah. Yang punya pengertian terjemahan bahasa Inggrisnya adalah be fruitful and multiply. Ada yang buat Alkitab bahasa Inggris? Coba tolong buka Kejadian 1 ayat ke-28. Tahukah saudara, Alkitab yang paling dekat terjemahannya dengan bahasa asli adalah terjemahan bahasa Inggris. Makanya berbahagialah saudara yang bisa berbahasa Inggris. Nah, kata yang dipakai dalam bahasa Inggris adalah be fruitful and multiply. Jadi sebenarnya kalau lihat saya saudara, hal pertama yang Tuhan kehendaki adalah berbuah dan berlipat ganda. Katakan dulu, saya berbuah dan berlipat ganda. Sekali lagi, berbuah dan berlipat ganda. Berbuah dan berlipat ganda dalam apa saja yang kita kerjakan. Tapi begini saudara, tolong lihat saya. Tapi ini semua terjadi setelah manusia diberkati Tuhan. Betul? Bukan berbuah dulu, bukan berlipat ganda dulu baru diberkati Tuhan. Nah, Tuhan berkati manusia dulu, baru Tuhan berkata, be fruitful and multiply. Berbuah dan berlipat ganda. Lalu apa dikatakan? Taklukkanlah. Makanya saya sering bingung kalau ada pemberkatan pernikahan, pendeta khotbah dari sini beranak cucu lah. Padahal nggak ada hubungannya. Ya tapi nggak apa-apa lah, tujuan menikah juga kan beranak cucu juga lah, nggak apa-apa lah. Be fruitful and multiply, berbuah dan berlipat ganda dalam hal apa saja yang kita kerjakan. Lalu Alkitab berkata, itu kan, be fruitful and multiply, berbuah dan berlipat ganda. Tapi itu semua terjadi karena Tuhan memberkati manusia terlebih dulu, baru dikatakan berkuasa. Jadi begini saudara, berapa menit lagi Pak Tito? 5 menit. Siap. Jadi begini, kalau lihat saya mau selesai 5 menit ke Pak Tito. Jadi begini, berkat Tuhan itu selalu terhubung langsung dengan tujuannya Tuhan. Berarti yang menjadi masalah buat kita atau masalah terpenting bagi kita adalah tujuannya Tuhan. Itu yang paling terpenting dalam hidup kita saudara. Nah, kenapa saya memilih hal seperti ini untuk saya khotbahkan buat saudara siang hari ini? Karena begini saudara, memahami ini sangat penting. Sebab ini berurusan dengan paradigma kita, berurusan dengan cara berpikir kita ikut Tuhan. Makanya kalau cara berpikir ikut Tuhan cuma dapat cuan muat. Hitung-hitungan melayani Tuhan, aduh. Justrunya kita punya konsep karena kita sudah diberkati Tuhan, harusnya kita kasih all out loh buat pelayanan. Kita melayani bukan karena kita mau diberkati, tapi karena kita sudah diberkati Tuhan, kita harus melayani. Amin. Tapi kan pasalnya dosa masuk dalam hidup manusia tuh. Dosa masuk dalam hidup manusia baru dicatat dalam kitab Kejadian pasalnya 3. Tahukah saudara, waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia sebenarnya kehilangan tujuannya Tuhan. Masih ingat tujuan Tuhan itu apa? Supaya dalam keserupaan dengan Tuhan, manusia apa tadi Bapak Ibu? Berkuasa atau memerintah. Memerintah saya jelaskan tadi bukan kita menguasai manusia yang lain, tapi kata memerintah di situ punya pengertian melayani sesama. Ingat, keserupaan dengan Tuhan dan memerintah itu tujuan hidup kita. Makanya kejar yuk keserupaan dengan Tuhan dalam hidup ini. Kejar yuk tujuannya, jangan akibatnya. Orang yang mengerti tujuan Tuhan, maka dia akan bertanggung jawab dalam hidupnya. Tolong catat itu baik-baik. Kenapa orang di luar sana hidupnya asal-asalan, hidupnya tidak bertanggung jawab? Karena nggak tahu tujuannya. Saya dulu begitu Pak Bu, pulang pagi sempoyongan, oh iya, mami saya nangis kalau saya pulang sempoyongan. Kenapa? Karena saya nggak tahu tujuan hidup saya, makanya saya tidak bertanggung jawab. Setelah saya mengerti tujuan hidup saya bertanggung jawab dalam hidup saya. Saudara tahu tujuannya,
maka saudara tanggung jawabnya. Halo? Makanya kejar tujuan. Jangan kejar di akibat. Kalau lihat saya mau selesai. Ini tiba-tiba aku kudus ingatkan. Rohani banget. Kalau lihat saya. Tuhan bisa ganti rencananya, tapi Dia tidak pernah ganti tujuannya. Kok kayaknya sudah kayak begitu? Oh iya, kita rencanaan, Tuhan bisa ganti loh rencana kita. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah ganti tujuannya. Tapi lupa dalam perjanjian lama, Pak. Perjanjian baru dong. Berapa menit lagi Pak kita? Oh, udah proses. Oh gimana nih? Itu perjanjian lama, perjanjian baru dong Pak Yohanes. Gimana? Saya kembalikan kepada masyarakat. Masih boleh dalam perjanjian baru? 3 menit? Boleh. Boleh? Bu Lili? Bu Gembala? Boleh 3 menit? Boleh. Oke. Ya, itu kan perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Roma. Ada nama Roma sini? Iya, orang Roma banyak tuh, orang Batak tuh. Romauli biasanya tuh belakangnya. Bu Evi orang Batak, Bu Evi. Iya. Bu Evi ini kenal lama. Setia deh. Bu Evi keren itu kan. Karena kita sudah diberkati Tuhan, kita harus melihat itu. Roma pasal ke-8 ayat ke-28 sampai dengan 30. Saudara diberkati siang ini. Amin. Kita belajar ya sama-sama supaya ini yang mengubah paradigma kita cara berpikir. Roma pasalnya ke-8 ayat ke-28. Kita baca ayat saya jelaskan, saya selesai di sini. Yuk baca 2-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa saudara? Bagi mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Stop dulu. Kenapa Alkitab katakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu? Kalau ditanya jawab kasih. Kenapa coba? Karena kita katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan. Kalau Tuhan tidak punya tujuan, Dia nggak bekerja dalam hidup kita. Makanya jangan tekan-tekin tuh ya masalah saudara ya. Ya, sebab masalah merupakan medianya Tuhan untuk memproses kehidupan kita supaya kita semakin menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Bahkan kan khotbah Yesus di bukit, halo, Tuhan Yesus berkata berbahagialah engkau. Bahasa Inggrisnya blessed are you. Bahasa Indonesianya diberkatilah engkau. Bahasa Yunaninya makarioslah engkau ketika engkau sedang dianiaya. Jadi begini saudara, tolong lihat saya. Jadi Yesus menyandingkan kata berkat dengan penderitaan. Berbahagialah engkau yang dianiaya. Pak, Bu, kalau ada pendeta zaman now, zaman sekarang waktu pakai gini, jemaat kabur langsung. Berbahagialah engkau yang sedang ada dalam keadaan menderita. Makanya waktu kita dalam keadaan menderita, dalam keadaan masalah dalam hidup ini, fokus yang diubahkan itu bukan masalahnya, Pak, Bu. Tapi fokus yang diubahkan itu diri kita ya, Bu Gembala, terima kasih. Diri kita diubahkan oleh Tuhan. Ketika diri kita diubahkan oleh Tuhan, saudara, itu kita sedang diberkati oleh Tuhan. Lalu berapa nyaman kita dengan kehendaknya Tuhan? Makanya doa Yabes, masih ingat doa Yabes? Kiranya apa saudara? Engkau memberkati aku. Ya kalau daerah diperluas atau malah petaka dijauhkan, itu cuma bonus. Kata kuncinya adalah kiranya engkau, kiranya Tuhan memberkati aku. Artinya apa saudara? Artinya berikan kepada saya tujuan-tujuanmu. Berikan kepada saya kehendakmu. Jadi karena Tuhan punya tujuan, makanya tujuan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ayat ke-28, saya selesai. Satu ayat lagi ya, 2 ayat lagi. 29, 30, selesai. Ayat ke-29. Berapa menit lagi Pak kita? 3 menit. Ayat ke-29. 23. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, pelan-pelan mereka juga ditentukan
semula. Untuk menjadi apa saudara? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung. Itu kan diulang lagi kan kata serupa dan segambar itu saudara. Ini bukan ide yang baru dalam Alkitab Pak Bu. Ini ide originalnya Tuhan, ide aslinya Tuhan menciptakan manusia pertama kali di bumi ini. Arti sebab adalah tujuan. Saudara masih bisa ngikutin? Ini jam rawan saudara, makanya saya semangat supaya saudara nggak ngantuk. Lapar juga ini saudara, memakan panada 1 tadi saudara. Lapar juga saudara. Ya, arti sebab adalah tujuan. Coba saya mau tanya sama saudara, mobil penyok sebab tabrakan, mana dulu yang terjadi? Penyok dulu apa tabrakan dulu? Tabrakan dulu kan? Kalimat setelah kata sebab itu mendahului semuanya. Nah ayat ke-29 ini saudara, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk jadi serupa dan segambar dengan anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini adalah teori predestinasi. Jadi sekali lagi ini bukan ide yang baru Bapak Ibu. Ini ide originalnya Tuhan, ide aslinya Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia. Setuju dengan saya? Bahkan dalam perjanjian baru pun saudara, Paulus memberitahukan bahwa rancangan awal Allah adalah supaya kita menjadi serupa dan dengan gambar anaknya. Makanya Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Masih panjang sih sebenarnya saudara, saya susuk kalau bahasa jam 2 siang masih bisa tentang ini tujuan Tuhan. Dan siap Pak, saya temukan kebenaran ini, saya ganti khotbah saya. Dahsyat Tuhan. Tuhan tidak pernah ganti tujuannya dalam hidup kita, tapi Tuhan bisa ganti rencananya dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.